Yang Kai berseru, tentu saja tidak. Li Wuyi berkata dengan puas. Karena bukan itu masalahnya. Maka lanjutkan dan lakukan sesukamu. Puncak kekuatan adalah Dao. Awalnya, saya tidak merasa terlalu yakin tentang kamu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang kamu miliki. Kultivasi kamu masih kurang. Tetapi setelah mencobanya sekarang, saya menemukan bahwa pencapaian kamu dalam hukum luar angkasa tidak kalah dengan saya. Dengan kualifikasi ini, kamu harus bisa bersaing untuk itu. Petik 2. Alasan mengapa dia tiba-tiba membawa Yang Kai keluar untuk mengujinya adalah karena dia ingin melihat seberapa dalam pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa. Kalau tidak, dalam pertempuran hidup dan mati tadi, dia tidak akan hanya menggunakan kekuatan ruang, melainkan menggunakan cara ekstrim. Setelah serangkaian tes, hasilnya memuaskan sekaligus mengejutkan bagi Li Wuyi. Belum lagi kekuatan Yang Kai telah benar-benar tumbuh ke tingkat Half Saint. Pencapaiannya dalam Space Law tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah alasan terbesar mengapa Li Wuyi menyerah memasuki kuil surga yang mendalam. Karena Yang Kai memiliki kualifikasi seperti itu, membiarkannya memasuki kuil surga yang mendalam tidak akan lebih buruk daripada dia secara pribadi masuk. Ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Ekspresi Li Wuyi menjadi serius. Jika kamu benar-benar memasuki kuil surga yang mendalam, kemungkinan besar kamu akan menjadi musuh kebanyakan orang. Yang Kai mengangkat alisnya. Kehendak dunia? Li Wuyi mengangguk. Itu benar. Dunia yang akan kamu warisi dari Sir Ming Yue akan memungkinkan kamu untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam kompetisi Great Dao yang akan datang. Tetapi itu juga akan menempatkan kamu dalam banyak situasi berbahaya. Pasti akan ada orang yang akan menemukan kesempatan untuk menyerang kamu. Orang-orang ini tidak hanya termasuk Half Saint dari Demon Rache, tetapi juga Kaisar Sudo Star Boundary. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Half Saint juga dapat memasuki kuil surga yang mendalam? Li Wuyi tidak bisa menahan tawa. Siapa bilang mereka tidak bisa masuk? Ken Ye adalah contoh terbaik. Karena dia bisa menjadi Kaisar Agung. Half Saint ras iblis lainnya juga bisa masuk secara alami. Meskipun dunia ini memiliki mekanisme perlindungannya sendiri dan dapat membuka kuil surga yang mendalam ketika krisis muncul, itu tidak akan peduli siapa yang dapat mengambil kesempatan itu. Hukum surgawi baik dan memberi kita kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hukum surgawi kejam dan bahkan memperlakukan ras iblis yang menyerang secara setara. Itu semua tergantung pada apakah kita bisa merebutnya. Yang Kai menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku mengerti sekarang. Dengan kata lain, jika saya memasuki kuil surga yang mendalam untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar, itu akan seperti melemparkan sepotong daging gemuk ke dalam sekawanan serigala. Petik 2. Li Wuyi tersenyum dan berkata, meskipun itu tidak pantas, itu kurang lebih sama. Ini benar-benar mengasyikkan. Yang Kai menyeringai. Meskipun dia tersenyum, cahaya di matanya tampak menyala. Tidak pernah ada preseden seperti itu sebelumnya. Hanya Kaisar Agung yang berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar dan memperoleh peluang mereka sendiri yang dapat memperoleh pengakuan dunia. Memperoleh kehendak dunia untuk menjadi juru bicara dunia. Sejak zaman kuno, keadaan Yang Kai saat ini unik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di benua surga abadi, ketika Kaisar Agung Bulan Cerah meninggal di tangannya, kehendak dunia di tubuh Kaisar Agung tidak punya pilihan lain selain dipindahkan ke Yang Kai. Jadi sebelum Yang Kai menjadi Kaisar Agung, dia telah diakui oleh dunia. Ini adalah keuntungan dari dia berpartisipasi dalam perjuangan untuk Dao besar. Mungkin dia akan dapat lebih memahami cara kerja surga dan mendekati tujuannya dengan lebih efektif. Tetapi itu juga merupakan bencana. Di masa lalu, mungkin ada orang yang iri dengan warisan Kaisar Agung Yang Kai. Tapi itu hanya di mata mereka. Namun, begitu mereka memasuki kuil surga yang mendalam, kecemburuan seperti itu kemungkinan akan berubah menjadi keinginan untuk merebutnya. Jika mereka ingin merebut kehendak dunia ini, mereka harus secara pribadi membunuh Yang Kai. Li Wuyi menepuk bahu Yang Kai dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan bertarung sendirian. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatur seseorang untuk membantu kamu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, senior. Untuk saat ini, jangan berkeliaran. Jangan sampai kamu memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkan kamu. Kembali ke Istana Surga Tinggi dan masuki pengasingan. Ketika kuil surga yang mendalam dibuka, saya akan memberitahu kamu. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, karena senior ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi Great Dao, mengapa kamu ingin aku bersembunyi? Sebelum kuil surga yang mendalam dibuka, saya bisa bersembunyi. Tetapi setelah dibuka? Petik 2. Li Wuyi tertegun sejenak sebelum tertawa. Itu benar. Aku terlalu banyak berpikir. Baiklah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi kamu harus berhati-hati. Terutama jika menyangkut orang-orang yang ingin menghubungi kamu. Aku tahu.
Yang Kai menyeringai jahat. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendekatiku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Merenung sejenak, Yang Kai melanjutkan. Tapi Tuan, jika saya benar-benar memasuki kuil surga yang mendalam, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya rampas? Li Wui perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ada kuil surga yang mendalam, di mana kunci untuk menjadi kaisar agung disembunyikan. Adapun situasi di dalam kuil surga yang mendalam, saya khawatir tidak ada seorang pun di Star Boundary yang mengetahuinya. Sambil mengerutkan kening, dia melanjutkan. Mungkin kamu bisa bertanya pada dua sesepuh klan naga. Mereka telah hidup untuk waktu yang lama, jadi mereka harus mengetahui beberapa informasi tentang kuil surga yang mendalam. Aku akan bertanya kapan aku punya kesempatan. Yang Kai mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, benar, Tuan. Ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada kamu. Silakan. Li Wuyi mengangguk. Begitu kuil surga yang mendalam dibuka, saya tidak tahu berapa lama setelah saya memasukinya. Saat ini, di tanah kuno liar wilayah timur, gerbang darah bertingkah aneh. Saya menduga bahwa istana hukuman surga akan segera dibuka. Istana hukuman surga, Li Wuyi mengangkat alisnya. Aku harus meminta senior untuk lebih memperhatikan tempat itu. Jika istana hukuman surga terbuka, tolong beritahu gadis kecil yang keluar dan katakan padanya untuk tenang. Ketika saya kembali, saya pasti akan mencarinya. Petik 2. Li Wuyi mengangguk. Baik. Sudah setengah hari sejak dia kembali ke High Heaven Palace. Tetapi mungkin karena dia telah mempelajari beberapa hal. Ketika dia kembali ke High Heaven Palace, Yang Kai bisa merasakan beberapa orang menatapnya, menyebabkan dia mencibir ke dalam. Tampaknya kekhawatiran Li Wuyi tidak berdasar. Dengan peribahasa hanya setengah hari, kelainan seperti itu telah terjadi. Jika berita ini menyebar, situasinya akan menjadi lebih buruk. Dengan sedikit desahan, kemungkinan dalam waktu dekat, Star Boundary akan mengalami pergolakan besar. Untuk dunia ini yang sudah dalam keadaan kacau, ini kemungkinan bencana lain yang tidak bisa ditanggung. Konflik antara dua dunia anehnya mereda. Mungkin itu karena berita pembukaan kuil surga yang mendalam telah bocor secara diam-diam ke Star Boundary. Atau mungkin karena Li Wuyi dengan sengaja mengamati situasinya. Tetapi berbagai pasukan tidak mengambil tindakan apapun. Di sisi lain, Demon Rache lebih dari senang untuk mengulur waktu. 108 gua iblis terus berkembang keluar, mengikis tanah Star Boundary. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Star Boundary untuk sepenuhnya berubah menjadi tanah iblis sebelum mereka dapat dengan mudah mengambil alih wilayah yang luas ini. Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada konflik antara kedua ras. Tetapi menurut berbagai sumber, tingkat erosi di berbagai gua iblis jelas meningkat. Ditambah dengan apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, semua orang menyadari bahwa situasi Kaisar Agung yang terperangkap di ruang aneh itu menjadi lebih buruk. Setelah kehendak dunia di tubuh mereka benar-benar disempurnakan, seluruh Star Boundary tidak akan berdaya untuk membalikkan situasi. 10 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba menerima surat rahasia. Surat rahasia itu diserahkan oleh murid Istana Surga Tinggi, tanpa tanda tangan atau aura apapun. Jadi tidak mungkin untuk menentukan dari siapa surat itu berasal. Tidak banyak informasi dalam surat rahasia, hanya nama lokasi. Tempat itu terletak di domain utara, tidak terlalu jauh dari Istana Surga Tinggi. Memegang surat rahasia di tangannya, Yang Kai mencibir ringan, akhirnya tidak bisa menahan diri. Kuil surga yang mendalam belum menunjukkan tanda-tanda terbuka, dan sekarang mereka ingin menyerangnya. Dia ingin melihat siapa yang bisa begitu tidak sabar, mengepalkan tangannya. Surat rahasia itu berubah menjadi debu. Di tengah malam, Yang Kai diam-diam bangkit dari tempat tidurnya. Di tempat tidur, ada sejumlah tubuh indah tergeletak di sekitar. Semuanya memamerkan lekuk tubuh mereka yang indah, memperlihatkan kulit putih salju mereka, memenuhi ruangan dengan aura aneh. Yang Kai akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk Dao besar dan berjuang untuk peluang di bawah tangan sekelompok Kaisar Sudo dan Master Half Saint. Tetapi bahkan dia tidak yakin apakah dia akan dapat kembali hidup-hidup. Dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Jadi dia tidak bisa mundur. Di masa lalu, jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Tapi kali ini dia hanya bisa maju dengan berani. Namun, dia tidak memberitahu Suyan dan yang lainnya tentang ini. Jika dia memberitahu mereka tentang hal itu hanya akan membuat mereka khawatir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi mereka kenangan paling lembut sebelum dia berangkat. Sebuah tangan kecil meraih salah satu jari Yang Kai dan Yang Kai menoleh, hanya untuk melihat Xian Ningchang tersipu saat dia dengan lembut menariknya. Yang Kai tersenyum dan membungkuk untuk mencium dahinya. Istirahatlah. Xian Ningchang dengan patuh mengangguk dan menutup matanya.
Yang Kai mendorong pintu dan berjalan keluar. Ditemani oleh suara lembut pintu yang tertutup, Sun King Luo tiba-tiba duduk tegak. Rambut hitamnya tergerai menutupi dadanya saat dia menggertakkan giginya. Pergi di tengah malam. Dia pasti bertemu dengan beberapa rubah. Dia menendang Sui Yue. Berhentilah berpura-pura tidur. Pria di rumah itu akan segera tergoda. Sui Yue membenamkan kepalanya di bantalnya dan bergumam. Luur, mengapa kamu tidak keluar dan melihatnya? Ketika kamu kembali, kamu dapat memberitahu kita siapa yang dia kunjungi. Dan kemudian kita dapat bekerja sama untuk membunuhnya. Petik 2. Sun King Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak pergi. Jika ada yang harus pergi, itu kakak dan kakak King. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Yan dan Zhu Qing. Zhu Qing menundukkan kepalanya dan meraba-raba di tempat tidur. Menemukan pakaian dalamnya dan mengenakannya dengan wajah merah. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Yan hanya tersenyum dan mengulurkan tangan ke Sun King Luo sebelum menariknya ke dalam pelukannya dan berbaring. Jangan khawatir tentang itu. Suamimu tahu batasnya. Istirahat yang baik, apa kamu tidak lelah? Mata Sun King Luo melebar saat bulu matanya berkibar. Kakak, saya menemukan bahwa kamu terlalu lemah dengan dia. Tampaknya setelah menemukan sesuatu yang luar biasa, dia meraih memegang sekelompok montok dan berseru. Kakak, apakah kamu menjadi lebih besar lagi? Tanda seru petik 2. Dengan keras, Su Yan menamparkan tangannya, berhenti main-main. Sun King Luo dengan patuh menjawab sebelum menemukan posisi yang nyaman dalam pelukan Su Yan dan menutup matanya yang indah. Setelah tenang beberapa saat, tangan kecil itu muncul dan dengan lembut menutupinya. Melihat bahwa Su Yan tidak mencoba menghentikannya, dia tersenyum. Longwind City, sebuah kota kecil di wilayah utara. Ukurannya hanya sebanding dengan Maplewood City. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai telah melakukan beberapa pekerjaan di siang hari, dia mungkin tidak akan tahu di mana kota Longwind ini berada. 5.000 km. Dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh kurang dari setengah cangkir teh untuk mencapainya. Melihat sekeliling, Yang Kai menghela nafas pelan. Ada banyak tempat seperti Longwind City di seluruh Star Boundary. Kota kecil itu hancur dan berantakan. Meskipun pasukan ras iblis belum membuat kekacauan di sini, penduduk kota telah lama melarikan diri untuk hidup mereka. Kota kecil ini, yang awalnya bukan tempat yang ramai, sekarang bahkan dalam keadaan yang lebih sunyi. Ini hanya versi mini dari tempat yang tak terhitung jumlahnya di Star Boundary. Api perang antara dua dunia menyebar ke seluruh dunia. Setelah pertempuran ini, bahkan jika Star Boundary menang, berapa lama waktu yang dibutuhkan dunia ini untuk pulih? Mungkin ribuan, puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Tapi selama ada kemungkinan pemulihan, itu sudah cukup untuk membuat semua orang di Star Boundary membayar dengan nyawa mereka untuk mencegah ras iblis menyerang. Di atas tembok kota, Yang Kai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Awan gelap menutupi langit dan cahaya bulan tidak bocor. Dia menyeringai. Bulan gelap dan angin kencang. Saatnya membunuh dan membakar. Suara gemerisik datang dari belakangnya dan Yang Kai berbalik. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Orang yang mengundangnya ke sini sebenarnya muncul begitu terbuka tanpa ada niat untuk bersembunyi. Mungkinkah dia salah? Setelah Yang Kai melihat wajah orang ini, dia sedikit mengernyit. Aku takut kamu tidak akan datang. Tetapi kamu cukup berani. Kehabisan saat ini. Jika saya mengundang 3 atau 5 tuan ke sini dan membuat jaring yang tak terhindarkan, apa yang akan kamu lakukan? Suara yang menyenangkan terdengar. Renyah dan menyenangkan di telinga. Tidak jauh. Sesosok cantik terbang dan mendarat 5 meter di depan Yang Kai. Tersenyum ketika dia menatapnya. Seiring dengan angin, aroma samar tercium, membuat seseorang mabuk. Jarak ini jelas merupakan jarak yang berbahaya bagi pendatang baru. Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, bisa langsung meluncurkan serangan fatal. Jadi tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Senior Seng, Yang Kai tertegun. Surat rahasia itu, apakah itu darimu? Berdiri di depannya tidak lain adalah Seng Yuzu dari Sekte Raksasa. Ini adalah Kaisar Sudo yang telah dia selamatkan dari Void Crack puluhan ribu tahun yang lalu dan pernah mengalami perjuangan Dao yang hebat. Sebenarnya, kompetisi Great Dao yang dialami Seng Yuzu adalah yang terakhir kalinya. Bagaimanapun, dia berasal dari generasi yang sama dengan Wu Kuang. Dan ketika Yang Kai membawanya keluar dari Void Crack, dia juga ingin mengkonfirmasi identitasnya. Pada akhirnya, dia dengan santai melaporkan nama Wu Kuang, Yao Jun, Chu Tianji, Duan Hongchen, Zhan Wuhen, dan yang lainnya. Sebelum itu, Yang Kai tidak percaya bahwa seseorang bisa bertahan di Void Crack begitu lama.
Alasan dia jatuh ke dalam Void Crack adalah karena dia telah ditipu oleh Wu Kuang. Saat itu, kekuatannya setara dengan Wu Kuang. Keduanya memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Untuk mengurangi jumlah pesaing, Wu Kuang telah merencanakan untuk melemparkannya ke celah kosong sebelum kompetisi Dao besar tiba, sampai Yang Kai menemukannya. Jadi meskipun dia pernah mengalami hal seperti itu sekali, dia tidak berpartisipasi di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah melewatkannya dengan sempurna. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Yang Kai membawanya keluar dari Void Crack of Raksasa Sect, mereka jarang menghubungi satu sama lain. Kemudian, ketika perang antara dua dunia pecah, Yang Kai juga memikirkannya dan menanyakan berita tentang Sekte Raksasa. Bagaimanapun, dia masih memiliki gelar tamu tetua Sekte Raksasa. Jadi dia bersedia merawat wanita ini sebanyak yang dia bisa. Namun, setelah bertanya-tanya, Yang Kai mengetahui bahwa Sekte Raksasa telah menghilang lebih dari 1 dekade yang lalu. Menghitung waktu, itu setelah Yang Kai membantu Seng Yuzu melarikan diri beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, seluruh Sekte Raksasa, bersama dengan Seng Yuzu, telah menghilang. Sampai hari ini, setelah mengetahui bahwa Seng Yuzu yang mencarinya, Yang Kai mengerti bahwa dia terlalu banyak berpikir. Karena dia muncul begitu terbuka dan bahkan mengatakan hal seperti itu berarti dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Selain itu, Yang Kai telah menanyakan tentang Seng Yuzu sesudahnya. Suatu ketika dia menyebutkan wanita ini kepada Zhan Wuhen dan mengetahui bahwa dia masih hidup, Zhan Wuhen cukup terkejut. Lagi pula, setelah puluhan ribu tahun, sebagian besar kenalan lamanya telah meninggal dan hanya beberapa teman lamanya yang masih hidup. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan Seng Yuzu, setelah mengetahui bahwa dia masih hidup, dia masih tersenyum. Terhadap wanita ini, Zhan Wuhen hanya memiliki satu komentar. Dia bukan orang jahat. Karena Zhan Wuhen telah mengatakannya, itu sudah cukup untuk membuktikan karakternya. Menurutmu dari siapa lagi itu? Seng Yuzu memiringkan kepalanya dan menatap Yang Kai sambil tersenyum. Mengabaikan fakta bahwa dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Hanya dengan melihat ekspresinya, orang akan mengira dia baru berusia 20 atau 18 tahun. Monster tua, Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya dan terkekeh. Justru karena saya tidak tahu siapa yang memberikannya kepada saya datang ke sini untuk melihatnya. Berhenti sejenak, dia berkata, sepertinya senior tahu sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Yang Kai berani. Seng Yuzu menatapnya dengan bodoh. Bagimu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Sepertinya kamu sudah tahu sesuatu. Bagus, kamu menyelamatkan saya dari kesulitan menjelaskan. Petik 2. Bagaimana senior tahu? Yang Kai bertanya dengan curiga. Berita itu seharusnya tidak menyebar begitu cepat. Seng Yuzu menyisir rambutnya ke belakang telinga dan tersenyum. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Saya pernah mengalami hal seperti ini dan saya lebih peka terhadap perubahan energi dunia daripada orang lain. Aku bisa merasakan benda itu akan segera muncul. Kuil surga yang mendalam, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Pertama, dia telah melihat melalui jejak rahasia surgawi. Kemudian dia menerima pesan dari Kaisar Agung Tiansu. Dan sekarang dia telah mendengar kata-kata Seng Yuzu. Tampaknya pembukaan kuil surga yang mendalam sangat penting. Itu benar, Seng Yuzu mengangguk. Tidak terkejut bahwa Yang Kai tahu tentang keberadaan kuil surga yang mendalam. Lagi pula, meskipun ini rahasia, bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya. Kaisar Sudo yang telah mengikuti Kaisar Agung selama bertahun-tahun pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Itu juga karena Li Wuyi tahu tentang keberadaan kuil surga yang mendalam. Menatap Yang Kai dengan mantap, Seng Yuzu bertanya, karena kamu tahu banyak, bukankah itu berarti kamu ingin masuk? Yang Kai mengangguk. Seperti yang diharapkan, ekspresi pemahaman muncul di wajah Seng Yuzu. Aku tahu kamu akan masuk. Meskipun dia telah hidup dalam pengasingan dengan sekte raksasa selama ini, dia tidak sepenuhnya mengabaikan dunia luar, terutama ketika menyangkut Yang Kai. Yang Kai tersenyum, bagaimana saya bisa melewatkan acara besar seperti itu? Namun, senior, apakah kamu tahu kapan tepatnya kuil surga yang mendalam dibuka? Petik 2. Jika Seng Yuzu tahu waktu yang tepat, dia pasti akan dapat menangkap lebih banyak keuntungan. Dalam sebulan, jawab Seng Yuzu, setelah perubahan terakhir di dunia. Dalam sebulan, kuil surga yang mendalam muncul. Sayangnya, saya ditipu oleh Wu Kuang bahkan sebelum saya bisa menunggu saat itu. Berbicara tentang keluhan dari puluhan ribu tahun yang lalu, nada bicara Seng Yuzu menjadi acuh tak acuh. Dibandingkan dengan Kaisar Sudo yang telah lama jatuh di sungai sejarah, dia setidaknya hidup sampai sekarang. Ketika saatnya tiba untuk kuil surga yang mendalam untuk dibuka lagi, dia akan memiliki kesempatan lain untuk berpartisipasi. Apakah senior ingin bergabung denganku? Yang Kai bertanya.
Seng Yuzu perlahan menggelengkan kepalanya. Saya harus terlebih dahulu meminta maaf kepada kamu tentang masalah ini. Ketika kamu menyelamatkan saya saat itu, saya memang mengatakan bahwa jika ada kesempatan, kita bisa bergabung. Tetapi dalam situasi saat ini, saya khawatir menggabungkan kekuatan tidak mungkin. Pertama, pembukaan kuil surga yang mendalam kali ini terlalu mendadak. Saya khawatir itu karena korosi tanah iblis sehingga dunia merasakan krisis. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa menjadi Kaisar Agung. Jika saya bergabung dengan kamu, pada akhirnya, kita akan jatuh. Daripada itu, akan lebih baik jika kita tidak bergabung dari awal. Jangan sampai kita jatuh pada akhirnya. Kedua, dalam situasi kamu saat ini, saya tidak berani bergabung dengan kamu. Aku yakin kamu tahu alasannya. Yang Kai sekarang adalah sepotong daging yang gemuk di mata Half Sein dan Kaisar Sudo ini. Seng Yuzu hanya akan bergabung dengan dia jika kepalanya telah ditendang oleh keledai sebelumnya. Saat dia mengatakan ini, wajah Seng Yuzu menunjukkan sedikit rasa malu. Lagi pula, dia agak menarik kembali kata-katanya. Yang Kai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia tidak punya niat untuk bertengkar tentang masalah ini. Dia merasa bahwa adalah hal yang baik bagi Seng Yuzu untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Lalu senior memanggilku keluar berarti. Slip batu giok ini berisi informasi tentang kuil surga yang mendalam. Perhatikan baik-baik ketika kamu kembali. Saat dia berbicara, Seng Yuzu menyerahkan slip batu giok. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Apakah senior tahu tentang situasi di dalam kuil surga yang mendalam? Seng Yuzu menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin. Bagaimanapun juga, aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Saya hanya mendengar orang berbicara tentang beberapa hal di masa lalu. Jadi saya tidak yakin berapa banyak informasi di slip giok ini benar atau salah. Saya tidak bisa mengatakan pada diri sendiri. Jadi kamu harus memutuskan sendiri. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, Yang Kai sangat gembira dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, senior. Seng Yuzu melambaikan tangannya dan berkata, rahmat yang menyelamatkan jiwa sulit untuk dibayar kembali. Jika bukan karena kamu, saya khawatir saya masih akan terjebak di celah kosong itu, perlahan menunggu untuk mati. Yang Kai menyeringai. Untuk senior, ini adalah bantuan yang menyelamatkan jiwa. Tetapi bagi saya, itu tidak lebih dari mengangkat tangan saya. Melambaikan slip giok di tangannya, dia melanjutkan. Inilah yang paling aku butuhkan saat ini. Kita seimbang. Seng Yuzu menghela nafas panjang, mengetahui dalam hatinya bahwa dia berhutang nyawa kepada Yang Kai. Setelah hening sejenak, dia berkata, jika kita dapat bertemu di kuil surga yang mendalam, jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Sebelum perjuangan terakhir dimulai, aku tidak akan menolak untuk membantumu. Ketika saatnya tiba, aku harus merepotkan senior, Yang Kai menyeringai. Selain itu, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Yang Kai mendengarkan dengan penuh perhatian. Senior, tolong bicara. Meskipun saya tidak bermaksud untuk mewariskan warisan saya di sekte raksasa, mereka masih memiliki semacam hubungan dengan saya. Selama bertahun-tahun, saya telah memulihkan diri dan mereka telah menawari saya banyak hadiah dan upeti. Saya tidak tahu apakah saya akan dapat kembali kali ini. Tetapi sekarang situasi di Star Boundary telah berubah dan sekelompok wanita berkeliaran. Jika tidak ada yang merawat mereka, saya khawatir mereka akan mati cepat atau lambat. Saya ingin meminta kamu untuk membawa mereka kembali ke Istana Surga Tinggi. Apakah itu untuk mengisi mereka ke dalam legiun untuk memungkinkan mereka hidup atau mati? Terserah kamu. Hanya masalah sepele, kata Yang Kai sambil tersenyum. Sebelumnya, saya telah menanyakan tentang situasi sekte raksasa. Tetapi sayangnya, saya tidak menerima berita apapun. Sekarang senior telah berbicara. Biarkan mereka kembali ke Istana Surga Tinggi bersamaku. Senior dapat yakin bahwa selama Istana Surga Tinggi saya tidak dihancurkan, mereka akan aman dan sehat. Terima kasih banyak. Seng Yuzu menunjukkan ekspresi terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai tidak akan menolak permintaannya. Melihat dia setuju begitu saja, dia masih sedikit terkejut. Mengetahui bahwa dia tidak salah menilai dia. Baru-baru ini, kamu harus beristirahat dan memulihkan diri. Jika kuil surga yang mendalam dibuka, angin dan awan pasti akan berkumpul. Pada saat itu, musuh yang harus kamu hadapi bukan hanya ras iblis. Dia memperingatkan Yang Kai dengan serius sebelum sosoknya berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah dia telah bergabung menjadi lapisan kabut tipis. Hati-hati. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, senior, aku tidak akan melihatmu keluar. Sesaat kemudian, aura Seng Yuzu benar-benar menghilang. Awan gelap di langit menyebar dan cahaya bulan turun.
mewarnai tanah dengan lapisan cahaya perak. Yang Kai menghela nafas ringan. Aku baru saja keluar sebentar. Mengapa kalian mengikutiku juga? Kiong tua, permusuhanmu terlalu kuat. Aku bisa menciumnya dari jauh. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di kehampaan tidak jauh darinya dan 3 sosok secara bertahap muncul. Bocah kecil ini benar-benar menemukannya. Jiu Feng, yang mengenakan jubah merah menyala, memandang Yang Kai dengan heran. Apakah dia benar-benar memiliki ibu kota Kaisar Sudo? Qiong Qi mengerutkan kening. Apakah permusuhan tuan tua ini sangat kuat? Yang Yan mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan. Bukan karena permusuhanmu terlalu kuat, hanya saja persepsinya sangat tajam. Kultivasi jiwanya mungkin telah melampaui Kaisar Sudo. Ceka-ceka. Apakah jenderal pasukan mengirim kamu ke sini? Yang Kai memandang mereka dan menggosok kepalanya. Begitu dia meninggalkan istana surga tinggi, dia memperhatikan bahwa ada 3 orang yang mengikutinya. Meskipun mereka telah menyembunyikan diri dengan baik, bagaimana mereka bisa lolos dari deteksi Yang Kai? Dalam hal kultivasi jiwa saja, Yang Kai sudah berjalan di depan mereka bertiga. Jadi tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikan diri, mereka masih akan mengungkapkan beberapa jejak. Justru karena dia memperhatikan bahwa mereka bertigalah yang tidak ditunjukkan oleh Yang Kai. Dia tahu bahwa ini harus menjadi instruksi Li Wei. Tetapi tiba-tiba mengirim Kaisar Sudo veteran dan 2 roh suci yang kuat untuk melindungi keselamatannya. Yang Kai merasa bersyukur sekaligus sedih. Saat ini, kamu adalah harapan Star Boundary. Tidak ada salahnya berhati-hati, kata Jiu Feng. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk. Siapa itu barusan? Mengapa saya merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang luar biasa? Yang Yan menatap ke arah di mana Seng Yuzu menghilang. Matanya yang indah menyipit. Dari informasi yang dia kumpulkan, sebenarnya tidak ada Kaisar Sudo seperti itu. Ini adalah masalah yang sangat tak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa perang antara 2 dunia telah menyebar ke seluruh dunia, dan tidak ada lagi tanah suci di dunia ini. Para ahli dengan sedikit kekuatan tidak akan lagi menyembunyikan diri. Tetapi baru hari ini dia menemukan bahwa sebenarnya ada Kaisar Sudo di dunia ini yang tidak dia ketahui. Apalagi percakapan antara wanita itu dan Yang Kai barusan cukup menarik. Tampaknya wanita ini tahu banyak tentang kuil surga yang mendalam. Ini cukup untuk meningkatkan kewaspadaan semua orang. Meskipun dari sikap wanita tadi, dia tidak memiliki niat jahat terhadap Yang Kai. Untuk mengetahui begitu banyak rahasia, dia jelas merupakan lawan yang kuat di kompetisi Great Dao di masa depan. Yang Yan sudah mempertimbangkan apakah dia harus bertindak terlebih dahulu dan melenyapkannya. Tampaknya melihat melalui niat Yang Yan, Yang Kai menjelaskan, Senior Seng adalah seseorang dari era darah besi senior. 3 pasang mata menatap Yang Kai. Apakah kamu bercanda? Yang Yan bertanya. Yang Kai mengangkat bahu. Saya berbicara dengan senior Iron Blood dan dia mengkonfirmasinya. Nafas yang tajam bisa terdengar. Jika bahkan Zhan Wuhen telah mengkonfirmasi ini, itu berarti masalah ini benar. Namun, sebenarnya ada Kaisar Sudo yang hidup dari zaman itu sampai sekarang? Itu adalah era kompetisi Dao besar terakhir. Dan sudah 60 atau 70 ribu tahun sejak saat itu. Bagaimana dia bertahan? Yang Kai menjelaskan secara singkat asal-usul Seng Yuzu dan bagaimana dia secara tidak sengaja menemukan jejaknya dan membawanya keluar dari Void Crack. Yang Yan, Jiu Feng, dan yang lainnya menghela nafas saat mereka mendengarkan. Itu benar. Itu sebabnya Senior Seng diam-diam mengundang saya ke pertemuan ini dan memberikan ini kepada saya. Yang Kai melambaikan slip giok di tangannya. Selidiki dengan cermat. Hati-hati dengan apa yang dilakukan orang lain di dalamnya, kata Jiu Feng serius. Yang Kai mengangguk. Tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah memeriksanya sekarang. Hanya ada beberapa informasi yang direkam di dalamnya. Dia belum punya waktu untuk menyelidiki detailnya. Jadi dia berencana untuk menunggu sampai dia kembali ke High Heaven Palace. Lebih baik jika tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, kamu tidak bisa terlalu berhati-hati. Petik 2. Yang Kai bertanya. Apakah kamu berencana untuk mengikuti saya ke kuil surga yang mendalam? Yang Yan tersenyum. Bahkan jika aku masuk, mereka berdua tidak akan bisa. Dia menunjuk Jiu Feng dan Qiong Qi. Mengapa? Yang Kai bingung. Mengapa mereka tidak bisa masuk? Yang Yan menjawab. Saya tidak tahu alasan pastinya. Tetapi tidak ada roh suci yang berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar. Mungkin karena roh suci memiliki warisan asalnya sendiri. Selama ia terus mengembangkan garis keturunannya, ia pada akhirnya akan mencapai puncak Dao besar. Sehingga kuil surga yang mendalam tidak akan mengizinkan mereka masuk. Apakah itu berarti tidak ada roh suci yang bisa masuk? Yang Yan mengangguk, ya. Mendengar ini, Yang Kai menggosok dagunya. Jika itu masalahnya, maka Winchester pasti tidak akan bisa masuk.
Meskipun itu adalah binatang iblis wilayah iblis, itu masih tubuh roh suci. Bagaimana dengan perwujudan? Perwujudan itu adalah tubuh wayang batu, keturunan roh suci. Dan sekarang ia memiliki sumber api batu. Memikirkannya seperti ini, kemungkinan bahkan perwujudannya tidak bisa masuk, dan Liu Yan juga sama. Dengan ini, rencananya harus diubah. Yang Kai awalnya ingin membawa semua bawahannya yang kuat ke kuil surga yang mendalam. Kekuatannya sendiri tidak lemah. Dan dengan tambahan Winchester, perwujudannya, Liu Yan, dan Qiongqi, ras iblis pasti akan sakit kepala. Tetapi jika roh suci tidak dapat memasuki kuil surga yang mendalam, semua bawahannya akan terjebak di luar, meninggalkannya sendirian. Merenung sejenak, Yang Kai tiba-tiba menatap 3 orang di depannya dan menyeringai. Karena kita keluar, apakah kamu ingin meregangkan otot-otot kamu? Yang Yan mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Kamu akan tahu begitu kamu mengikutiku. Yang Kai tidak menjelaskan dan malah terbang ke arah tertentu. Yang Yan dan yang lainnya memasang ekspresi tak berdaya saat mereka buru-buru mengikuti. 2 jam kemudian, pertempuran mengejutkan pecah di gua iblis di luar kota gelombang besar. Yang Kai, Yang Yan, Jiu Feng, dan Qiongqi bergegas ke gua iblis dan membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya. Banyak Halfsain ras iblis terkejut dan marah. Tetapi sebelum mereka dapat mengatur formasi pertempuran, Yang Kai dan yang lainnya sudah mundur, meninggalkan jejak kekacauan, menyebabkan Halfsain yang menjaga gua iblis mengertakkan gigi. Gigi dan kutukan mereka. Meskipun mereka telah membunuh banyak master ras iblis, itu tidak bermanfaat bagi situasi secara keseluruhan. Tidak ada satupun ras iblis Halfsain yang terluka. Yang Yan dan yang lainnya tidak tahu apa niat Yang Kai. Hanya berpikir bahwa dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan telah kehabisan untuk melampiaskan. Setelah kembali ke High Heaven Palace, Yang Kai segera memasuki ruang rahasia dan pergi ke pengasingan untuk menyelidiki isi slip giok yang diberikan Seng Yuzu kepadanya. Meskipun Seng Yuzu pernah mengalami kompetisi dao besar sekali, pada akhirnya, dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Dia hanya tahu sedikit lebih banyak tentang kuil surga yang mendalam daripada yang lain. Tetapi informasi yang dia miliki terbatas. Di dunia ini, satu-satunya yang memiliki pemahaman tentang kuil surga yang mendalam adalah beberapa kaisar agung. Tetapi dengan begitu banyak dari mereka yang terperangkap di ruang aneh ini, siapa yang bisa menghubungi mereka? Di sisi lain, dengan pengkhianat Ken Ye di pihak ras iblis, informasi yang dimiliki Halfsains mungkin sangat lengkap, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Sudo dari Star Boundary. Setelah Ken Ye terluka saat itu, dia tidak menunjukkan wajahnya, jadi tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi karena bahkan Seng Yuzu dapat merasakan bahwa kuil surga yang mendalam akan segera dibuka, tidak ada alasan untuk Ken Ye tidak memperhatikan. Demon Rache juga harus bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi Great Dao. Tidak banyak informasi yang dicatat dalam slip batu giok. Seng Yuzu tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam kuil surga yang mendalam. Dia hanya tahu bahwa banyak orang akan mati selama kompetisi Dao besar. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang berpartisipasi adalah semua Master Realem Kaisar Sudo. Tetapi hanya sepertiga dari mereka yang berhasil bertahan. Dan berapa banyak dari orang-orang ini yang dapat mencapai Dao besar dan menjadi Kaisar Agung bergantung pada kapasitas botol dunia. Dapat dikatakan bahwa setiap kali kompetisi Great Dao terjadi, sebagian besar Master yang masuk hanya akan berfungsi sebagai latar belakang, dengan hanya beberapa karakter utama yang diberkati oleh dunia. Dalam slip giok Seng Yuzu, kuil surga yang mendalam adalah alam rahasia dunia. Apa yang disebut dunia rahasia dunia adalah dunia yang diciptakan oleh dunia itu sendiri. Dunia ini telah ada sejak dunia lahir dan akan dihancurkan bersamanya. Waktunya akan terbuka tidak pasti. Dan itu hanya akan terbuka ketika dunia ini merasa perlu dibuka. Di bagian terdalam dari kuil surga yang mendalam, ada kuali surgawi Void. Void Heavenly Cauldron ini sangat misterius dan memiliki banyak kesempatan. Hanya dengan menemukan Void Heavenly Cauldron ini, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Kuil surga yang mendalam. Kuali surgawi Void. Yang Kai menggosok kepalanya dan mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan setelah menemukannya? Sayangnya, Seng Yuzu tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menemukan Void Heavenly Cauldron. Mungkin itu adalah harta karun dunia yang bisa berhasil disempurnakan. Atau mungkin Void Heavenly Cauldron adalah penguasa dunia. Meskipun tidak banyak informasi dalam slip giok, setidaknya, hal-hal ini telah memberi Yang Kai arah yang jelas sehingga dia tidak akan bingung ketika memasuki kuil surga yang mendalam. Dalam hal ini, Seng Yuzu telah sangat membantunya. Terlebih lagi, Seng Yuzu juga telah menyatakan dalam slip batu giok bahwa di dalam istana surga yang mendalam, tidak hanya ada kunci untuk menjadi Kaisar Agung,
tetapi ada juga banyak peluang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia dunia yang lahir dan akan dihancurkan bersama dengannya. Dan ada banyak hal baik di dalamnya. Selama beberapa generasi, selama seseorang dapat meninggalkan kuil surga yang mendalam hidup-hidup, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Setelah beberapa penyelidikan, Yang Kai telah menentukan tujuan perjalanan ini. Pada saat yang sama, dia akan mencoba yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin Half Saint ras iblis. Yang pertama adalah yang paling penting. Bahkan jika dia tidak beruntung dan melewatkan satu-satunya kesempatan, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan ras iblis. Jika tidak, Star Boundary tidak akan berdaya untuk membalikkan situasi. Setelah menetapkan tujuannya, pikiran Yang Kai menjadi jernih dan dia menyingkirkan slip giok, menyesuaikan kondisinya. Perjalanan ini dipenuhi dengan kesulitan dan hidup dan matinya tidak pasti. Jadi dia secara alami harus mempersiapkan diri untuk pembukaan kuil surga yang mendalam. Pada malam itu, Seng Yuzu telah mengundang Yang Kai secara diam-diam dan mengatakan kepadanya bahwa dalam sebulan, kuil surga yang mendalam akan dibuka. Faktanya, 3 hari setelah itu, jejak kuil surga yang mendalam telah muncul. Di suatu tempat di langit, aura yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Aura ini tampaknya bertepatan dengan dao besar surga dan bumi. Mereka yang berkultivasi lebih rendah mungkin tidak dapat merasakannya. Tetapi mereka yang berada di atas alam kaisar dapat dengan jelas merasakannya. Di bawah pengaruh aura ini, pemahaman mereka tentang martial dao tampaknya menjadi jauh lebih mendalam. Yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan kekuatan yang eksplosif. Di bawah pengaruh aura misterius ini, banyak raja iblis dan alam kaisar yang telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun menerobos kemacetan mereka dan memasuki alam yang lebih tinggi berikutnya. Pada awalnya, tidak banyak orang, tetapi seiring berjalannya waktu, aura yang keluar dari yang tidak diketahui menjadi lebih kaya, dan lebih banyak master dipromosikan. Di tempat-tempat di mana berbagai pasukan Star Boundary ditempatkan, bersama dengan 10 gua iblis besar yang ditempati oleh ras iblis, pembaptisan energi dunia menjadi lebih intens. Bahkan para Master Realem Kaisar Orde Ketiga Puncak yang telah memahami misteri dunia ini dengan cepat pergi ke pengasingan. Jika mereka berhasil, mereka pasti akan mampu menerobos ke alam Kaisar Sudo. Di dunia yang kacau ini, tanda-tanda kemakmuran besar seperti orang tua di ambang kematian. Pada saat hidup dan mati ini, Star Boundary meletus dengan potensi tersembunyinya, memungkinkannya mendominasi dunia tanpa diskriminasi. Kuil surga yang mendalam belum dibuka, tetapi hanya sedikit auranya yang sudah begitu kuat. Jika kuil surga yang mendalam benar-benar dibuka, atau bahkan masuk, apa yang akan terjadi? Fenomena aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Sudo yang memiliki sedikit pemahaman tentang situasi mengkonfirmasi tebakan mereka dan mulai diam-diam bersiap. 5 hari kemudian, hantu aula besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Aula besar ini muncul dari udara tipis tanpa peringatan, seolah-olah itu hanya proyeksi tanpa bentuk fisik apapun. Penampilan aula itu sederhana dan tanpa hiasan, dan auranya sunyi, seolah-olah telah melintasi sungai waktu dari era yang sangat kuno dan muncul di depan mata semua orang. Star Boundary dan wilayah iblis telah mengirim orang untuk menyelidiki. Tetapi tidak peduli siapa itu, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mendekati aula ilusi. Bukan karena ada semacam penghalang yang mencegah orang memasuki aula, melainkan karena tidak mungkin untuk mendekatinya. Jelas, sepertinya tidak terlalu jauh, dan mungkin mereka akan tiba setelah terbang sebentar. Tetapi setelah 2 jam, jaraknya masih sejauh sebelumnya, dan setelah terbang selama 2 jam lagi, jaraknya masih belum jauh. Berubah. Tanpa pilihan lain, kedua belah pihak menyerah untuk menyelidiki dengan hati-hati. Masing-masing atasan mereka mengetahui bahwa sebelum kuil surga yang mendalam dibuka sepenuhnya, tidak ada yang akan dapat memperoleh informasi yang berguna. Ketika gambar hantu kuil surga yang mendalam muncul, energi dunia dari seluruh Star Boundary mulai berkumpul menuju aula besar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan badai energi yang dahsyat terbentuk di setiap sudut Star Boundary. Seiring berlalunya hari, aula besar menjadi lebih jelas, menjadi lebih kokoh. Sebaliknya, energi dunia di Star Boundary telah sangat menurun. Tampaknya pembukaan kuil surga yang mendalam bukannya tanpa biaya. Itu membutuhkan energi spiritual seluruh dunia sebagai fondasi dan source-nya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Keberadaan kuil surga yang mendalam tidak bisa lagi disembunyikan. Meskipun itu bukan masalah rahasia, hanya sejumlah kecil Kaisar Sudo yang mengetahuinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Informasi itu hanya terbatas pada sekelompok kecil orang, jadi tidak akan terlalu menimbulkan kegemparan. Tapi sekarang, bahkan kuil surga yang mendalam telah terungkap. Selama seseorang tidak buta,
mereka akan dapat melihat bahwa itu telah terbuka di beberapa titik. Di berbagai pasukan Star Boundary, penampilan kuil surga yang mendalam dan perjuangan untuk Dao besar secara bertahap terungkap. Menggabungkannya dengan kata-kata transformasi takdir surgawi. Surga yang mendalam hadir. Beberapa yang lebih lugas langsung bertanya kepada Li Wuyi apakah ini benar. Sementara yang lain diam-diam berencana untuk menunggu dan melihat. Masalah kuil surga yang mendalam tidak dapat dirahasiakan lagi. Jadi Li Wuyi hanya mengumpulkan semua Master Realm Kaisar Sudo di Star Boundary dan memberitahu mereka tentang perjuangan antara kuil surga yang mendalam dan Dao besar. Semua orang gempar dan aula langsung dipenuhi dengan kebisingan. Li Wuyi tersenyum pahit. Hal yang paling dia khawatirkan telah datang. Sekarang masalah kuil surga yang mendalam telah terungkap. Masalah yang dihadapi Star Boundary adalah siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa tinggal di belakang untuk menjaganya. Jika mereka semua memasuki kuil surga yang mendalam bersama-sama, pasukan Star Boundary akan segera jatuh ke dalam keadaan terpecah. Arai besar ras iblis telah diaktifkan, dan gua iblis terus-menerus menggerogoti wilayah Star Boundary. Tanpa dukungan Kaisar Sudo, siapa yang akan mampu menahan serangan pasukan ras iblis? Kemungkinan mereka bahkan tidak akan bisa mempertahankan beberapa wilayah mereka. Namun, dalam menghadapi kesempatan terbesar dan kesempatan besar sejak zaman kuno, Kaisar Sudo mana yang mau melewatkannya? Bukan karena hati manusia itu egois. Hanya saja semua orang telah bekerja keras untuk berkultivasi sampai hari ini. Berapa kali mereka berada di antara hidup dan mati? Dan berapa kali mereka bertarung dengan orang lain demi hari ini? Bahkan jika kebenaran ras mereka menekan mereka, masih sulit untuk menghentikan tekad dan keinginan mereka untuk mengejar tingkat bela diri Dao yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa merampas hak ini dari mereka. Bahkan Kaisar Agung pun tidak. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, moral semua orang pasti akan berantakan. Dan Star Boundary saat ini tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, Li Wuyi, yang mampu tetap tenang dan tenang menghadapi pasukan besar ras iblis, tidak tahu bagaimana membujuk Kaisar Sudo di aula. Setelah 3-5 hari berdebat dan mengungkapkan pendapat mereka, tidak ada hasil. Tidak realistis untuk tidak masuk. Kuil surga yang mendalam ada di sana. Dan menilai dari kecepatan pemadatannya, itu tidak akan lama sebelum sepenuhnya terbentuk. Pada saat itu, ketika pintu kuil terbuka, bahkan jika Kaisar Sudo Star Boundary tidak mau masuk, Half Saint dari Demon Rache pasti tidak akan sopan. Jika mereka memperoleh pengakuan dunia, apalagi yang ada untuk Star Boundary? Bagi semua orang untuk masuk juga tidak realistis. Untungnya, Demon Rache juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi sebagai perbandingan, situasi mereka sedikit lebih baik dan mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran seperti Star Boundary. Pada saat kritis ini, Zuyan dan Fuzun keduanya muncul. Prestise naga mereka memenuhi aula, menyebabkan aula menjadi sunyi. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan undian untuk menyelesaikan masalah ini. Akan selalu ada orang yang bisa memasuki kuil surga yang mendalam. Dan akan selalu ada orang yang akan tinggal di belakang untuk menjaganya. Karena tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Menurut dua tetua klan naga, meskipun metode ini agak bodoh, itu masih tergantung pada takdir. Jika mereka bahkan tidak bisa mengambil banyak, itu berarti kehendak surga tidak ada di pihak mereka. Dan bahkan jika mereka memasuki kuil surga yang mendalam, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Kata-kata ini tidak masuk akal, tetapi pencegahan dari kedua tetua ras naga ini jelas. Karena mereka telah mengatakannya, siapa yang berani menolak? Setelah beberapa perencanaan, hasil akhirnya keluar. Sebanyak 30 Kaisar Sudo telah memperoleh kehormatan ini dan dapat masuk ketika kuil surga yang mendalam dibuka. Semuanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Bahkan sekarang, mereka telah mendengar dari Li Wuyi bahwa selama kompetisi Dao besar, Kaisar Sudo yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Dan pada akhirnya, mungkin hanya sepertiga dari mereka yang berhasil meninggalkan istana surga yang mendalam hidup-hidup sementara sisanya telah meninggal. Dengan kata lain, hanya 10 dari 30 Kaisar Sudo yang memenuhi syarat untuk masuk yang akan bertahan. Beralih untuk melihat satu sama lain. Di antara mereka yang selamat, apakah kamu atau saya? Setelah masalah ini diselesaikan, 30 Kaisar Sudo segera kembali ke kamp masing-masing dan pergi ke budidaya terpencil untuk menunggu kedatangan hari itu. Meskipun Kaisar Sudo yang tersisa tertekan, mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Di bawah tatapan Zuyan dan Fuzun, siapapun yang berani melanggar aturan ini akan langsung dihukum sebagai contoh. Pada saat kritis ini, kedua tetua klan naga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setiap hari, gua iblis akan berkembang pesat keluar, mengikis tanah Star Boundary dalam skala besar. Setiap hari,
Kuil surga yang mendalam akan melahap energi dunia dengan kecepatan yang menakutkan, memadatkan keberadaannya. Hari demi hari, energi dunia di Star Boundary menjadi lebih lemah. Meskipun pelemahan ini tidak permanen dan hanya membutuhkan waktu untuk pulih, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade atau bahkan 100 tahun. Setengah bulan setelah Yang Kai bertemu Seng Yuzu, suara mendengung terdengar dari dunia. Yang Kai, yang sedang dalam meditasi terpencil, sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Sosoknya berkedip ketika dia muncul di luar. Menatap ke langit, dia melihat aula besar memancarkan ribuan sinar cahaya yang menerangi dunia. Bahkan kegelapan yang paling tebal pun tidak bisa menahan cahaya ini dan benar-benar hilang. Suara mendengung datang dari aula utama. Darah Yang Kai mulai mendidih tak terkendali, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk memasuki aula. Mencengkeram dadanya dengan ringan. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak dunia yang melonjak dari tubuhnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kuil surga yang mendalam sebenarnya telah dibuka saat ini. Seng Yuzu telah mengatakan bahwa dalam sebulan, kuil surga yang mendalam akan dibuka. Tetapi dia tidak menyangka itu akan dibuka hanya dalam waktu setengah bulan. Selain itu, Yang Kai mengerutkan kening saat dia mengamati sekelilingnya. Dengan jelas memperhatikan bahwa energi dunia telah menjadi jauh lebih lemah. Meskipun dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu sekarang, dia juga tahu apa yang terjadi di luar. Dan dia juga tahu tentang pertengkaran antara banyak kaisar Sudo di Star Boundary tentang kualifikasi untuk masuk. Begitu dia merasakannya, dia mengerti bahwa pembukaan kuil surga yang mendalam telah menghabiskan setidaknya 100 tahun energi spiritual Star Boundary. Dengan kata lain, dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi energi spiritual Star Boundary untuk pulih sepenuhnya. Itu benar-benar layak disebut dunia alam rahasia. Harga untuk membukanya sangat besar. Pada saat yang sama, di berbagai pangkalan tentara Star Boundary, sosok yang memancarkan aura kuat muncul dari retret masing-masing dan mendongak dengan mata bersemangat. Ketika jutaan sinar cahaya menghilang, aula nyata muncul di penglihatan semua orang. Aula ini tidak berbeda dari gambaran ilusi yang mereka lihat sebelumnya. Tetapi ketika sepenuhnya terkondensasi, itu memberikan tekanan besar. Seolah-olah mereka tidak menghadapi aula tetapi seluruh dunia. Retakan. Ledakan keras terdengar saat pintu tebal perlahan terbuka di depan aula. Bagian dalam pintu itu gelap, mengarah ke dunia yang tidak dikenal. Pintu itu seperti mata langit dan bumi, menghadap semua makhluk hidup, membuat semua makhluk hidup tampak tidak penting seperti semut di depannya. Raungan naga yang bergema terdengar saat dua sosok melayang ke langit, satu biru dan satu putih. Kedua sesepuh agung ras naga segera mengambil tindakan, berubah menjadi dua naga raksasa yang terbang menuju kuil surga yang mendalam. Pada saat yang sama, di Istana Jiwa Bintang dari Domain Selatan, dengan Sueli memimpin, ketiga Saint Demon juga bergegas menuju Istana Surga yang mendalam. Pembukaan kuil surga yang mendalam telah datang tanpa peringatan apapun, dan bahkan Zuyan, Sueli, dan yang lainnya terkejut. Sekarang setelah mereka menyadarinya, tidak ada dari mereka yang ingin tertinggal. Meskipun mereka tidak akan memasuki kuil surga yang mendalam dan mereka tidak perlu melakukannya. Kali ini adalah pertemuan para master ras manusia dan iblis. Jadi mereka harus melindungi faksi mereka masing-masing. Meskipun masing-masing dari mereka jelas cukup jauh dari kuil surga yang mendalam. Ketika mereka terbang, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah tiba di depannya dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Berdiri tinggi di langit di depan kuil surga yang mendalam, dua sesepuh klan naga dan tiga Saint Demon saling menatap dengan dingin. Bunga api beterbangan di udara. Dengan bas, slip batu giok muncul di depan Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan setelah memeriksanya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa itu adalah pesan dari Li Wuyi. Menatap ke langit, dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Meskipun pembukaan kuil surga yang mendalam jauh lebih awal dari yang dia duga, dia sudah menyiapkan semua yang dia butuhkan, jadi tidak perlu menunda. Mengambil langkah ke depan, Yang Kai merasa seolah-olah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sosoknya berkedip-kedip. Tampaknya merasakan sesuatu. Yang Kai melihat ke bawah dan melihat istana surga tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan banyak tentara lain menatapnya dari berbagai puncak roh istana surga tinggi. Di salah satu puncak roh ini, orang tuanya, Suyan, Xian Ningchang, Sui Yue, San King Luo, Zhu Qing, dan yang lainnya semua menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan keengganan. Dong Suzu terisak lembut saat dia dipeluk oleh tuan keempat yang bahunya gemetar. Tiba-tiba, suara dari 100.000 murid Istana Surga Tinggi mengguncang dunia. Saya berharap Tuan Istana kemenangan dan kesuksesan yang sukses.
Saya berharap Palace Master meraih kemenangan dan kesuksesan yang sukses, dan bangkit menjadi Kaisar Agung. Luower menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya dan berteriak dengan menambahkan Kaisar Qi. Segera kembali. Kita akan menunggumu. Yang Kai tersenyum dan melambai ke arah kerumunan sebelum mengambil langkah maju dan menghilang. Dalam perjalanan ini, dia akan memikul tanggung jawab untuk kelangsungan hidup Star Boundary. Dalam perjalanan ini, dia akan habis-habisan untuk membunuh musuh yang kuat. Dan pada hari dia kembali, dia akan mati di atas kuda atau menguasai dunia. Saat Yang Kai bergerak, selip batu giok muncul dari udara tipis dari berbagai pasukan Star Boundary. Kaisar Sudo yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar di kuil surga yang mendalam semuanya terbang ke langit. Sosok dan aliran cahaya berkumpul dari segala arah. Tidak peduli dari mana mereka berangkat. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari istana surga yang mendalam. Mereka hanya perlu secangkir teh untuk mencapai tujuan mereka. Istana surga yang mendalam ini tampaknya berada jauh dan tepat di depan mereka. Hanya lapisan misteri ini yang sulit untuk dipahami. Yang Kai adalah yang pertama tiba. Jadi Zuyan dan Fuzun keduanya sedikit mengangguk padanya. Dengan miliaran orang di dunia memperhatikan mereka, mereka tidak dapat menunjukkan terlalu banyak kerendahan hati. Bahkan jika mereka telah memutuskan bahwa Yang Kai adalah Dewa Naga dari ras naga. Sua, 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 satu demi satu sosok muncul. Dalam waktu singkat, 30 Kaisar Sudo dari Star Boundary semuanya berkumpul di sini. Ketika mereka tiba, mereka semua membungkuk hormat kepada dua tetua ras naga sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai dengan heran. Sama seperti Yang Kai tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar ini sejak awal. Banyak Kaisar Sudo tidak mengharapkan Yang Kai muncul di sini. Bagaimanapun, dia hanya setara dengan alam Kaisar Orde Ketiga. Namun, mengingat kembali bahwa dia memenangkan warisan Bright Moon dan bagaimana dia mendapatkan persetujuan dari World Will, mereka merasa lega. Selain dari dua tetua agung ras naga, ada total 31 orang dari Star Boundary, termasuk Yang Kai. Tetua, saya memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti. Di antara kerumunan, seseorang tiba-tiba melangkah maju. Yang Kai melihat ke arah sumber suara dan menemukan bahwa orang yang berbicara bukanlah orang asing baginya, tetapi seseorang yang pernah berkonflik dengannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang ini sangat membencinya. Karena dia muncul di sini, itu berarti dia telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar, jadi keberuntungannya cukup bagus. Namun, saat dia berbicara, dia melirik Yang Kai dengan sengaja atau tidak, dan Yang Kai segera mengerti bahwa orang ini akan mempersulitnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Keluhan sejak lama disebabkan oleh dia membiarkan Wu Heng menelan Starfield Heng Luo miliknya. Setelah itu, orang ini mendambakan manik batas misterius. Tetapi pada akhirnya, dia dipukuli oleh Qiongqi di luar lembah serigala surgawi wilayah timur. Perang antara dua dunia telah meletus, dan kultivasi Changmo cukup tinggi. Dia telah menjadi komandan tentara Jiaxin dan membunuh ras iblis, memberinya banyak jasa. Biasanya, Yang Kai tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Changmo, tetapi dia memiliki firasat buruk tentangnya. Tapi sekarang ini adalah perang. Yang Kai tidak ingin melanggar aturan Star Boundary karena keluhan pribadinya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, meskipun dia dan Changmo tidak saling menyukai, mereka telah hidup dalam harmoni, memimpin pasukan masing-masing untuk melawan ras iblis. Sayangnya, bahkan jika dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sepertinya pihak lain tidak berpikir demikian. Apa itu? Zuyan berbalik untuk menatapnya. Tuan, sebelum ini, rekan-rekan saya telah memutuskan banyak kandidat untuk memasuki kuil surga yang mendalam. Sejauh yang saya tahu, Komandan Six Stem Army, Sir yang tidak berpartisipasi. Apa yang dia lakukan di sini? Yang Kai menyeringai padanya. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan melakukannya. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Wajah Changmo menjadi dingin. Tuan yang hanya Raja Iblis tingkat tinggi sekarang, kan? Jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi Dao besar, saya khawatir kamu harus kembali dan berlatih keras selama beberapa ratus tahun. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Terserah kamu untuk memutuskan. Yang Kai terkekeh dan menunjuk ke langit. Kamu harus menanyakannya terlebih dahulu. Changmo mengabaikannya dan hanya menatap Zuyan. Berkata dengan suara rendah. Tuan, rencana sebelumnya dilakukan di bawah ketidakberpihakan kedua tuan. Dan kita tidak memiliki keluhan. Mereka yang bisa berdiri di sini adalah semua orang yang diberkati oleh surga. Karena tuan yang tidak berpartisipasi, bagaimana dia bisa masuk? Jika itu masalahnya, saya khawatir hati mereka yang masih menonton dari bawah akan menjadi dingin. Tuan, izinkan dia pergi. Jangan sampai dia menimbulkan masalah.
Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun tidak ada dari mereka yang ingin membuat lebih banyak masalah saat ini. Kata-kata Chang Mo bukannya tanpa alasan. Jika Yang Kai benar-benar memasuki kuil surga yang mendalam, apa yang akan dipikirkan Kaisar Sudo yang tidak memiliki kualifikasi dan bersedia melepaskan kesempatan ini untuk menjaga Star Boundary? Belum lagi apakah Yang Kai bisa memasuki kuil surga yang mendalam dengan budidaya realem Raja Iblisnya. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan memiliki kualifikasi. Kualifikasi Yang Kai adalah milikku. Aku tidak akan memasuki kuil surga yang mendalam kali ini. Tiba-tiba Li Wuyi berkata. Mendengar ini, semua orang terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Seseorang berteriak, Pak Jenderal Pasukan, apa artinya ini? Li Wuyi tersenyum ringan. Persis seperti yang kamu dengar. Kualifikasi bagi saya untuk memasuki kuil surga yang mendalam akan ditransfer ke Yang Kai. Jadi dia akan memiliki kualifikasi untuk masuk. Petik 2. Meskipun itu adalah metode menggambar banyak, dua tetua besar ras naga dapat dengan mudah mengutak-atiknya. Mereka yang perlu memasuki kuil surga yang mendalam secara alami akan memenuhi syarat, dan Li Wuyi secara alami akan menjadi salah satunya. Sisanya tergantung pada keberuntungan. Tuan, kamu tidak boleh mengizinkannya. Tuan Jenderal Pasukan, tolong pertimbangkan kembali. Ini. Sebagian besar orang yang hadir mulai berteriak ketakutan. Bukannya mereka berprasangka buruk terhadap Yang Kai dan tidak ingin dia memasuki kuil surga yang mendalam. Tetapi Li Wuyi masih orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Jika dia memasuki kuil surga yang mendalam, sisi Star Boundary akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Yang Kai hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun yang telah menempati salah satu slot. Jadi dia pasti tidak berguna seperti Li Wuyi. Karena pertimbangan inilah mereka berbicara untuk membujuknya sebaliknya. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli dengan niat Yang Kai? Tidak perlu berbicara lebih jauh. Masalah ini adalah hasil dari diskusi raja ini dengan dua sesepuh. Li Wuyi melambaikan tangannya, membungkam kata-kata semua orang. Mengetahui bahwa ada niat dua tetua klan naga di balik ini, mereka tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuk mereka. Tetapi karena itu, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Reputasi Li Wuyi terlalu besar, dan kekuatannya terlalu besar. Jika dia masuk, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mencapai dao besar. Tetapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk melepaskan kesempatan ini. Jika Yang Kai yang masuk, bukankah itu berarti lawan terbesar mereka telah pergi? Ini secara alami menyebabkan kekuatan Star Boundary menjadi agak kurang. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi lebih banyak kesempatan kepada semua orang. Untuk semua Kaisar Sudo, ini menguntungkan dan merugikan. Seorang lelaki tua melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Dua sesepuh, Tuan Jenderal Pasukan. Tuan tua ini tidak tahu apakah dia harus berbicara. Li Wuyi tersenyum. Tuan Lin, tolong bicara terus terang. Yang Kai juga menoleh dan mengenali lelaki tua ini sebagai komandan tentara Ding Sen, Lin Rusong. Orang tua ini telah memasuki alam Kaisar Sudo 3000 tahun yang lalu dan memiliki temperamen yang relatif acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di pengasingan jauh di pegunungan. Ketika perang antara dua dunia pecah, dia meninggalkan gunung dan menjadi komandan tentara Ding Sen. Dikatakan bahwa dia adalah komandan pasukan yang paling ramah di seluruh Star Boundary. Setiap kali dia bertarung dengan Demon Rache, dia akan selalu memimpin serangan. Jadi di pasukannya, semua prajurit menghormati dan mengaguminya. Ada ratusan ribu orang di seluruh pasukan, dan tidak satu pun dari mereka yang tidak menghormatinya. Dia juga terkenal sebagai orang tua yang baik yang tidak pernah mempermalukan orang lain dan memiliki beberapa persahabatan dengan berbagai komandan pasukan.